Ya, pelajaran kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sesungguhnya manusia itu akan celaka atau bahagia bergantung pada amal usahanya. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat siksa. Siapa yang berbuat baik akan mendapat pahala. Selain berusaha dengan bekerja keras, hendaknya manusia tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha seseorang. Berdoa itu merupakan ikhtiar, ya, usaha. Jadi sebagai senjata seorang mukmin atau muslim itu adalah doa. Jadi orang yang berusaha saja tanpa berdoa maka itu disebut orang sombong. Ya. Nah, di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebagai berikut. Wa qala rabbukum Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi di sini Allah menjanjikan bahwa siapa yang berdoa kepada Allah itu nanti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kalian nanti punya permintaan, permohonan kepada Allah, maka berdoa saja. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Tapi perhatikan, Allah itu pasti mengabulkan doa hambanya, tetapi tidak memastikan kapan waktunya. Ada orang yang berdoa hari ini, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Ternyata nanti siang itu dapat rezeki yang banyak. Ada yang ternyata doa itu dijawab oleh Allah, tetapi tidak untuk hari ini, tetapi untuk hari selanjutnya. Dia menginginkan rezeki yang banyak, padahal hari ini dia masih kecukupan. Oh, ternyata rezeki itu Allah berikan nanti ketika dia dalam kesusahan. Ada yang Allah mengganti. Jadi kita memohon kepada Allah rezeki yang banyak, tetapi ternyata Allah menggantikannya dengan sebuah kesehatan. Kesehatan itu juga sebuah rezeki. Ada juga Allah nanti akan membalas atau menjawab doa kita ketika kita nanti berada di akhirat berupa pahala. Ya, jadi Allah tidak akan pernah mengingkari atau pernah tidak mengabulkan doa hambanya. Cuman Allah nanti akan mengabulkan doa hambanya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Ya. Nah, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang disertai dengan usaha. Jadi berdoa saja tanpa berusaha juga tidak boleh. Misalnya kita memohon agar terhindar dari wabah penyakit, wabah corona hari ini. Oleh karena itu, kita hendaknya berupaya menjaga diri dengan minum obat seraya berdoa kepada Allah agar tidak tertular penyakit tersebut. Ya, boleh sakit, boleh minum obat. Kalau sekarang bagaimana tidak tertular? Ya, kita jaga jarak, sering mencuci tangan dan juga memakai masker ketika keluar. Maka itu sebuah usaha kita supaya kita tidak terpapar virus corona. Ya. Nah, qada dan qadar itu adalah hak Allah, ya, semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sedang kita tidak mengetahuinya. Jadi kita tidak ada yang tahu qada dan qadarnya Allah, tapi kita harus yakin itu ada. Berusaha, berikhtiar, dan berdoa adalah kewajiban kita dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan atau menganiaya kita. Jadi kita harus yakin orang yang berusaha pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Nah, setelah kita belajar, langsung kita masuk ke hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa hikmahnya? Nah, yang pertama adalah selalu memanfaatkan waktu untuk melakukan hal yang berguna. Ketika kita nanti meyakini bahwa qada dan qadar itu ada,
bahwa kematian itu pasti datang dan tidak tahu kapan waktunya, maka kita selalu memanfaatkan waktu untuk melakukan hal yang berguna. Ya, sebuah hadis yang sudah kita hafalkan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni, merupakan satu tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Maka ketika kita beriman, maka kita meninggalkan yang tidak berguna. Contoh, main game. Main game berguna enggak? Berguna, Ustadz. Main game itu bisa untuk kita mengasah otak. Oke, boleh. Tapi tidak boleh melebihi batas. Contohnya, hari main game, ya sudah main game 1 jam. Habis itu belajar dan sebagainya. Tidak boleh nanti dari pagi sampai malam main game terus. Itu berarti tidak memanfaatkan waktu untuk hal yang berguna. Yang kedua, tidak berlaku sombong kepada siapapun. Ya, sombong itu dilarang oleh Allah. Bahkan Ustadz pernah baca di pintu surga itu ada sebuah tulisan. Nanti ya, orang sombong dilarang masuk surga. Jadi barang siapa ada sombong sedikit pun, maka tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya, jadi kita tidak boleh berlaku sombong bagi anak-anak yang mungkin dikaruniai paras yang ganteng dan cantik, maka tidak boleh sombong, tidak boleh menghina teman kita yang mungkin kurang cantik maupun kurang ganteng. Anak-anak atau yang mungkin orang tuanya dikaruniai harta berlimpah, rumahnya 5, mobilnya 10, tidak boleh sombong. Kenapa? Itu hanya titipan. Ketika nanti Allah ingin mengambilnya, maka cukup didatangkan dengan gempa bumi, bisa hancur semua. Ya, jadi kita tidak boleh sombong dengan segala yang kita punya. Orang pintar juga tidak boleh sombong. Ini loh, selalu dapat 100. Apa kamu cuma dapat 20 dan seterusnya? Itu tidak boleh. Itu sombong. Maka ketika kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita tidak boleh berlaku sombong. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Jadi tugas dan tanggung jawab itu penting. Yang dinilai dari Ustadz, contohnya Ustadz ya, Ustadz memberikan tugas kepada kalian itu sebenarnya yang Ustadz nilai itu, Ustadz lebih suka anak-anak itu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, ada tugas nih hafalan, oh iya dihafalkan betul-betul. Meskipun kadang salah-salah, tapi dia jujur menghafalkannya, maka itu nilainya lebih bagus dibanding anak yang dia hafalan, tapi dia membaca teks. Oh, teksnya dibaca. Dan Ustadz bisa jadi tahu. Ya, maka itu tidak akan berbeda. Ustadz kadang memberikan tugas kepada kalian, kerjakan halaman ini. Dikumpulkan minggu depan. Ternyata minggu depan yang sudah selesai silakan dikumpul. Pokoknya mengerjakan, Ustadz kasih 100 seterusnya. Itu sebagai apa? Sebagai apresiasi Ustadz, kalian bertanggung jawab mengerjakan tugas kalian. Jadi hasil itu nanti, ya, hasil itu nomor sekian. Yang penting itu adalah usaha dan tanggung jawab kalian. Kalian hari ini, mohon maaf ya, hari ini mungkin tidak paham beberapa pembelajaran yang Ustadz sampaikan. Tapi setidaknya dengan kalian mendengarkan, insya Allah nanti di kemudian hari Allah akan memberikan pemahaman. Ya, insya Allah nanti Allah akan menunjukkan jalan. Yang penting kalau yang Ustadz ketahui itu proses itu lebih penting daripada hasil. Ya, prosesnya itu lebih baik daripada hasil. Jadi prosesnya harus lebih baik. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu kita meyakini bahwa qada dan qadar. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan berbagai hal. Jadi hati-hati, anak-anak hati-hati. Contoh hati-hati itu ya kita tidak tahu ajal kita kapan datang, ya kapan kita akan meninggal mati. Nah, contoh kita harus berhati-hati naik sepeda, tidak di tengah jalan, nyebrang jalan harus lihat-lihat. Itu hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ajal kapan datang. Jangan-jangan kita
waktu itu nyebrang jalan tidak lihat-lihat tabrak mobil dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus tetap berhati-hati dalam melakukan berbagai hal. Yang kelima, giat dan semangat berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi anak-anak nanti harus giat dan semangat untuk belajar supaya nanti tujuan kalian untuk menjadi mungkin ya untuk mendapatkan sekolah SMP favorit bisa terlaksana. Insya Allah nanti akan ada ujian dan kalian sudah mulai persiapan belajar di hari-hari ini, maka nanti Ustaz berdoa semoga kalian nanti mencapai hasil yang terbaik. Ya, itu. Dan yang terakhir, percaya diri dalam menjalankan tugas. Jadi kalian harus percaya diri dengan diri kalian sendiri. Tidak usah mengandalkan orang lain. Boleh minta tolong orang lain, tapi kalian harus percaya diri. Oh, saya bisa. Ya, saya bisa. Saya mampu, saya mau. Nah, seperti itu juga ketika kalian nanti bikin video, contohnya Ustadz ada tugas, ya pokoknya pede aja, salah enggak apa-apa. Nanti salah akan dikoreksi sama Ustadz. Mohon maaf Kak, ini bacaannya kurang ini, seterusnya. Itu akan ada. Alhamdulillah sudah diingatkan. Begitu harusnya ya. Harus percaya diri. Jangan, ya intinya percaya diri itu penting. Baik, itu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ustadz hari ini. Tidak, Ustadz. Ya, Ahtan tidak ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ada 31 anak, berarti 19 anak yang tidak masuk ya. Baik, mohon ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ya. Enggak. Udah bertanya Kak Yasmin? Enggak, Ustadz. Yang biasanya bertanya siapa ya dulu ya? Cila enggak ada, Cila enggak ada. Enggak ada kan Cila? Enggak ada. Cilok Wawi Sisil ini siapa ini? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, setelah ini nanti ada Google Form yang perlu kalian isi, kalian jawab ya. Nanti ada tugasnya. Di situ cuma 10 soal. Ini sebagai tugas pertama. Jadi Ustadz mohon bagi anak-anak nanti yang sudah selesai pembelajaran ini segera mengerjakan. Jadi selesai, tutup, langsung mengerjakan soalnya. Ya, supaya apa? Supaya nanti tidak ada tanggungan. Tidak usah menunggu nanti-nanti. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang ya dikerjakan ya. Baik, mungkin itu saja. Untuk bacaan sholat, bagi yang belum store, silahkan di store. Boleh dengan video, dikirim ke WhatsApp. Boleh juga nanti video call dengan Ustadz juga boleh. Tapi mungkin tidak hari ini ya. Kayaknya Ustadz hari ini agak sibuk, karena tadi ada Ustadz sedang wafat. Sama teman guru itu rencananya mau takziah. Cuman kita belum tahu karena ini virus corona masih merebak, kita masih takut untuk berkumpul. Ya, yang pertama itu. Yang kedua juga Kak Akhtar, Kak Opi, Kak Izur, Kak Rizky, dan JJ, insya Allah besok melaksanakan lomba memanah. Jadi Ustadz mohon kepada teman-teman di sini mendoakan teman-teman kalian semoga besok dilancarkan lombanya. Ya, mungkin ke depan akan ada lomba-lomba lagi. Ya mohon maaf, Ustadz tidak bisa mengikutkan beberapa karena cuman keadaan seperti ini ya. Ustadz mohon doa dan dukungannya mendukung nanti Kak Opik, Rizky, Izur, Akhtar, dan JJ mungkin untuk mengikuti lomba. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu pembahasan kita hari ini. Sebelum kita tutup, Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan Ustadz. Apabila ada kesalahan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Mari kita akhiri pembelajaran kita.
dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.